milik kerajaan surga. Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Haleluya. Mari segera kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ini menjadi satu ayat kita di dalam mengawali bulan Juli ini, agar Tuhan membawa kita, menuntun kita kepada rencana Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 sampai dengan 30. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang mengikuti ibadah online yang ada di rumah Tuhan, sama-sama kita melihat di dalam Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30. Kalau sudah dapat, dengan kasih Tuhan, kalau tidak keberatan, saya jemput kita bangkit berdiri. Lalu saya baca ayat 29, lalu ayat 30 kita baca bersama-sama. Saya mulai dalam nama Tuhan Yesus. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30 sama-sama, 3, 2, ya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Paulus menyampaikan kepada orang di Roma, pada kondisi waktu itu Paulus sedang mau disidang oleh kaisar di Roma. Setelah dia luput dari Pulau Malta, di Pulau Malta dia waktu itu dipanggut ular beludak, dan semua orang berkata bahwa dia akan mati, dan tidak ada satupun orang selamat kalau sudah dipanggut ular. Tetapi orang-orang Malta berkata, ini dewa yang luar biasa, bisa dia tidak mati. Nah, waktu dia kondisi di sana adalah tahanan, mau dipenjarakan di rumah oleh kaisar. Tetapi masih mampu dia menyampaikan firman untuk orang-orang Roma. Maka muncullah ayat ini. Ketika dia sampaikan tulisannya dan firman yang ilhaman Roh Kudus dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Saudara, saya katakan tadi malam bahwa kita ini orang yang tidak berguna sebenarnya, karena kita dari debu, tapi dibuat Tuhan berguna. Dan waktu dijadikan kita berguna, itu sudah program rencana Tuhan, sudah dalam cita-citanya Tuhan. Makanya dikatakan sini, itulah sebabnya saya mengambil satu tema untuk kita di awal Juli ini, menjadilah serupa dengan Kristus. Haleluya. Dan dikatakan di sana, semua orang yang dipilihnya. Menjadi pertanyaan, adakah Bapak Ibu Saudara dan saya di situ? Dalam 1 Petrus dikatakan, kita membuka dulu dalam 1 Petrus dikatakan di sana pada ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kalau di dalam Roma masih dikatakan di sana dipilih, tapi kalau di dalam 1 Petrus terpilih. Kalau ada kata ter, berarti itu melebihi dari orang pilihan. Dan dikatakan kamu adalah bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Yesus. Dan kalau kita kembali kepada Roma tadi, Bapak Ibu Saudara, dikatakan semua orang dipilih dari semula. Kalau kita merenung sejenak pagi ini, kalau kita ingat kembali ke belakang, latar belakang kita, siapa kita? Dan kalau hari ini saya dan saudara dipilih jadi umatnya, jadi pelayannya, jadi hambanya, itu adalah satu yang istimewa. Haleluya. Dan dikatakan kita dari orang yang dipilih dari semula. Berarti waktu kita, saya katakan tadi, waktu kita masih dalam kandungan, walaupun berbelok-belok hidup kita, walaupun jatuh bangun hidup kita, walaupun kita mungkin pernah berontak sama Tuhan, pernah melawan Tuhan, tapi Tuhan sudah tentukan dari dalam kandungan. Kita tidak tahu waktu kita dalam bayi,
kita tidak tahu 10 tahun, 30 tahun, 40 tahun ke depan. Sama sekali orang tua kita pun tidak tahu. Tapi Tuhan di sorga, Dia tahu kita dan apa yang kita mau kerjakan. Sehingga dikatakan sana, mereka juga ditentukan. Jadi doa saya dan keinginan firman Tuhan, kiranya kita bukan ditentukan untuk masuk neraka. Haleluya. Tapi ditentukan kita di sini agar serupa dengan gambar Yesus. Kalau saudara lihat foto mungkin di rumah Bapak Ibu Saudara ada gambar Yesus, bukan foto seperti itu. Tapi gambar maksudnya karakter sifat kita. Untuk menjadi serupa, gambar Yesus adalah bagaimana gaya hidup kita. Gaya hidup saudara. Nah kalau kita orang dipilih, orang ditentukan Tuhan menjadi pelayan, menjadi jemaat, menjadi pengikut Tuhan, tapi gaya hidup kita gaya dunia, gaya hidup kita gaya yang asal-asal, acak-acakan. Nah ini orang yang dipilih apa enggak? Orang yang sudah ditentukan apa enggak? Nah ini dikatakan supaya kamu serupa dengan gambar anaknya. Nah coba kita mundur, kita lihat di dalam Kejadian. Kejadian dikatakan begini. Kejadian pasal 1 ayat 26 berkata begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya Allah. Jadi saudara bukan menyuruh gambarnya dunia. Allah Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus, Tritunggal yang satu pribadi. Gambarnya dicerminkan kepada saudara. Nah karena itulah dari semula kan sudah dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bukan fotonya, bukan postur tubuhnya, bukan kulitnya, tapi gaya hidupnya Bapak Ibu Saudara. Gaya hidupnya. Sayang banget ya kalau gaya hidup kita gaya hidup dunia. Perkataan kita, perkataan gaya dunia. Enggak, berarti enggak ada bedanya kita Bapak Ibu Saudara dengan orang dunia. Enggak ada bedanya kita dengan orang-orang perampok, pembunuh, orang di penjara. Enggak ada bedanya. Karena gaya hidup kita sama. Cuma bedanya mungkin yang satu di penjara, satu di gereja. Itu aja bedanya. Tetapi gaya hidup begitu keluar gereja, gaya hidupnya sama. Tapi lewat firman Allah kita dengar pagi ini, kiranya kita semua memiliki gaya hidup Kristus. Gaya hidup Kristus itu yang pertama. Coba kita lihat di dalam Roma. Di dalam Roma pasal 12. Kita lihat di sana Roma pasal 12. Ayat 2 berkata demikian. Ayat 2 kita baca bersama-sama supaya kita tahu ayat ini. Roma pasal 12 ayat 2. Mari dengan keseruan kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Awalnya kita baik, tidak cukup sampai baik saudara, tidak cukup. Dari baik kita maju melangkah, langkah kedua berkenan. Kalau berkenan berarti hidupnya benar. Langkah ketiga untuk masuk surga sempurna. Saya dan saudara tidak cukup baik. Orang dunia pun jauh lebih baik dari saudara dan saya. Itulah sebabnya dikatakan di sana, jangan kamu serupa dengan dunia. Metanoia. Berubah. Cara pola pikir kita, cara perkataan kita, cara tingkah laku kita. Untuk kita masuk segambar dengan Kristus. Kira-kira tujuan kita mau kemana ya? Saya percaya tujuan kita sama, surga. Haleluya. Dan kesempatan Tuhan berikan di bumi ini, bisa 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, Tuhan berikan kesempatan. Nah kalau diberikan kita umur 80 tahun atau 70 atau 90, nah selama 80 tahun sekian atau 70 tahun sekian kita tidak gunakan, manfaatkan waktu itu, jangan salahkan Tuhan kalau ujungnya kita masuk neraka. Jadi kita di sini bukan hanya mengejar walaupun itu baik, mengejar untuk yang harta, untuk hal-hal finansial, untuk hal-hal jasmani.
Itu cuma mendukung, saudara. Itu cuma mendukung, menopang. Dan saya percaya Tuhan akan melengkapi kita dengan penopang-penopangnya dari Tuhan lewat fasilitas-fasilitas kita. Haleluya. Tetapi ini katakan saudaraku, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi metanoia, oleh pembaruan budimu. Budi, hati. Hati ini harus hati yang lemah lembut. Tadi malam saya katakan harus mau dinasihati. Saya kadang-kadang suka diingatkan anak saya, Yohana. Pak, Papa kan mengajar begini, harus begini dong. Jadi rupanya bukan kita saja orang tua yang mau memberi nasihat, kita pun perlu menerima nasihat. Haleluya. Anak saya baru SMP. Tahun ini baru nanti masuk dia kelas 2. Tapi kadang-kadang saya suka diingatin. Suka diingatin. Bahkan kadang-kadang di meja makan pun sudah diingatin. Memang kadang-kadang kita suka, maaf saudaraku, kadang-kadang kita suka egois. Kita yang menang. Karena merasa kita lebih tua dari anak kita. Tapi kadang-kadang anak kita memberi satu yang baik. Kadang-kadang kita suka protes. Nah sekarang, kalau kita menyampaikan sesuatu ke Tuhan, kalau Tuhan protes, mau nggak? Tuhan pun tidak selama-lamanya memiliki sifat diktator. Dia memiliki kasih. Dan andai kata Yesus itu memiliki sifat diktator, semua termasuk saya akan masuk neraka kita. Sifat kita banyak gak benar. Tapi dia memiliki kasih. Dia memiliki kasih. Itulah sebabnya dia mau rela mati di kayu salib. Sehingga dikatakan sana, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah. Maunya Tuhan. Maunya Tuhan dari semula, mulai dari Adam diciptakan, agar manusia itu memilih kerajaan surga. Dan gagal manusia pertama, Adam dan Hawa. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Allah, dia datangkan Yesus dalam bentuk manusia, agar manusia di dalam diri Yesus itu dapat merasakan apa dirasakan manusia. Dan puncaknya dia mati di kayu salib. Supaya saya dan saudara jangan ada satupun masuk neraka. Karena apa? Satu sudah ada penghuninya, Lucifer. Jangan sampai Lucifer ini mempengaruhi saudara, menarik saudara. Karena Lucifer sudah dibuang dari surga, dia tidak mau, dia sendiri masuk neraka. Karena Lucifer itu karena kesombongannya. Kesombongan ada dua saudara. Kesombongan karena materi. Yang kedua, kesombongan rohani. Kalau orang kaya sombong, ada yang disombongkan. Bagaimana kalau kita udah gak punya apa-apa, tapi sombongnya selalu? Kira-kira kita mau penghuni di mana? Itulah yang dimiliki Lucifer. Allah memberikannya karunia untuk diurapi, menjembat Tuhan, memimpin pujian penyembahan di surga. Allah yang tahu, tapi dia sombong. Dia merasa rohaninya lebih tinggi dari Gabriel. Dia lebih tinggi merasa rohaninya dari Michael, istilah sekarang. Dia rasa malaikat-malaikat lain, oh saya lebih terpuji, saya tinggal setingkat dengan Tuhan. Kata Lucifer, Allah buang ke bumi. Itulah sebabnya banyak anak-anak muda ikut polanya Lucifer. Ya, masuk di diskotik, gaya hidupnya. Maka saya katakan gaya hidup itu anak-anak muda suka sobek di sini celananya, tapi di sini tidak ada. Haleluya. Itu mental itu sudah. Itu sifat gayanya Lucifer. Saya berdoa supaya orang tua memantau anak-anak cara berpakaian yang benar. Haleluya. Ya. Apalagi kalau saudara ke gereja pakai sobek begini, bagus celananya, harganya mahal, mungkin 100.000, tapi di sini sobek, di sini sobek.
Ya. Kalau saudara mau pergi ke gembala-gembala yang tua, yang sekarang berumur 80 tahun, 80 tahun, seperti Om Mande, yang udah tua, seperti GPD di Kebun Kaca, itu yang tua-tua semua. Dan mereka itu adalah dipanggil, dipilih menjadi pionir-pionir GPDI, bukan karena GPD-nya, tapi karena firman. Maka dia katakan kepada jemaat, kalau datang menghadap Tuhan, jangan pakai celana pendek. Sahabat saya di sini tidak ada, haleluya. Amin. Nah itu gaya hidup, gaya hidup, gaya hidup tren dunia, tapi tidak sesuai dengan firman. Kata kita di sini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi kamu harus tampil beda, bukan cara gaya dunia, gaya-gaya orang yang di dalam kebenaran. Dan saya percaya semua kita mau berubah, haleluya. Mau dinasihati firman, haleluya. Mau dibentuk. Nah ini dikatakan, dan sehingga kamu dapat membedakan. Nah kalau saya dan saudara tidak bisa bedakan mana yang benar, mana yang tidak, dari mana karunia hikmatnya? Nah Alkitab katakan di sana, agar kita mengetahui kehendak Allah, apa yang baik. Sekali lagi saya ulang, hidup kita tidak cukup baik, tapi lihat poin kedua, yang berkenan kepada Allah, yang benar, yang kudus, yang suci, dan ujungnya kita sempurna. Mau lihat ayatnya, kita lihat coba. Sebelum berikutnya saya mengajak saudaraku di dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika dikatakan sana, 1 Tesalonika. Di 1 Tesalonika dikatakan begini, pasal 5 ayat 23. Pasal 5:23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga, perhatikan, roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna. Kita ini mau jadi penghuni surga, Bapak Ibu Saudara, harus menuju sempurna. Nah kalau tahun demi tahun ini kita sudah masuk di bulan Juli, saudaraku. Kalau sudah Juli, maka akan masuk Agustus, September, enggak terasa akan lewat Desember. Nah kalau sudah Desember, berarti sudah kita jalani mau lewati 1 tahun. Sekalipun mungkin dari Maret, ya, dari Maret, April, Mei, Juni, ya, lebih cenderungnya Maret, April. Mungkin kita yang hadir di sini, mungkin mayoritas kita ibadah di rumah. Tapi tidak mengurangi gaya hidup kita harus berubah. Kita akan lewat, gak lama lagi, 6 bulan ke depan kita akan lewat tahun ini. Lalu apa yang saudara perbuat untuk Tuhan? Apa yang saudara lakukan untuk Tuhan? Masa tidak ada tambah? Tahun 2019, kehidupan rohaninya seperti itu, gaya hidupnya seperti itu, perilakunya seperti itu. Tahun 2020, sama, gak ada naik. Tambah, Bapak Ibu Saudara, apa yang tambah? Mohon maafkan saya kalau kita sudah melewati tahun demi tahun, umur saya berulang-ulang sampaikan, ya. Ingat baik-baik. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara yang sama dengan saya, kalau sudah umur 50, saudaraku, saya kadang-kadang suka merenung ketika saya sudah masuk ke 50, saya merenungkan, saya sudah mulai hitung-hitungan, saudara. Ya, 50. 10 tahun kalau sudah masuk ke 55, 5 tahun lagi udah 60. 60 itu pasti sudah mulai menurun. Mulai masuk ke 60. 60 tahun itu disebut lansia. Tapi jadilah lansia, tapi perilakunya anak 17 tahun. Tapi di sini nggak ada, itu cuma ada di luar sana. Haleluya. Itu gaya hidup, saudaraku. Maafin saya kalau ngomong saya apa adanya. Gaya hidup kita ini harus benar-benar untuk serupa segambar dengan Yesus, kata Alkitab, memiliki gaya hidup sifat-sifat dunia itu buang jauh-jauh. Apalagi kalau saudara gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang rajuk.
Anak SD itu, coba lihat anak SD saudaraku, nggak dikasih uang jajan merajuk dia. Biasa dikasih 5.000, terus dikasih 2.000 merajuk. Nah, Alkitab katakan Korintus, ketika kita anak-anak, sifat kita anak-anak. Tapi ketika kita dewasa, maka kita memiliki sifat orang dewasa. Kejahatan, biarlah kejahatan seperti anak-anak. Tapi perilaku adalah perilaku orang dewasa. Itulah gaya hidup. Haleluya. Itu pertama di sini katakan untuk kita serupa dengan Kami. Dan yang kedua dikatakan kemauan di dalam diri kita sudah berubah. Sehebat apapun khotbah saya, sesusun apapun kalimat saya, sekuat apapun saya berdoa, kalau dari pribadinya kita tidak mau berubah, maka Alkitab katakan gong gemerincing. Jangankan saya, Tuhan Yesus pun tidak bisa mencambuk saudara, memukul saudara supaya bertobat. Enggak. Dia berikan kesempatan dengan tangan terbuka, dengan kasih. Jadi karena itu saudaraku, kalau saudara berdoa, tidak cukup saudara berkata, Tuhan ubahkan saya. Tidak cukup. Tapi saudara harus berkata, saya mau berubah Tuhan. Haleluya. Saya mau berubah. Seperti saya katakan tadi malam, berapa banyak orang saudaraku, orang-orang radikal sekarang, orang-orang teroris yang jahat. Saya menonton videonya pembunuh bayaran yang sering menembak orang-orang di Indonesia dengan bayar mahal, dan akhirnya di penjara di Nusa Kambangan. Dan dia bertobat bukan karena penjara, tapi dia bertobat karena kesadaran. Dan akhirnya Bapak itu sekarang jadi penginjil. Karena tidak ada karena ada kerinduan berubah. Maka saya katakan, untuk kita serupa dengan Yesus, untuk kita bisa memiliki karakter Yesus, jangan kita hanya berkata, ku mau sepertimu Yesus. Jangan hanya lagu, tapi kita mau memiliki gaya hidup. Saya percaya, kalau gaya hidup kita seperti Kristus, maka kita tidak akan ada orang-orang yang suka berdebat. Haleluya. Tidak ada kita merasa hidup kita yang lebih menang, lebih hebat. Dan yang kedua, kita harus mau berubah, Bapak Ibu Saudara. Mau berubah. Nggak usah tunggu diomelin baru berubah. Sama dengan berdoa, nggak usah ikut berdoa baru ikut berdoa. Nggak usah harus didorong-dorong. Kesadaran sendiri. Haleluya. Jangan kita berdoa, jangan kita beribadah karena kita kepepet, karena sudah tidak ada uang, karena kita sudah sakit. Semua manusia di dunia ini tidak ada yang tidak butuh Tuhan, semua butuh Tuhan. Tapi menjadi masalah, apakah semua mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ada banyak orang butuh Tuhan waktu dia susah, sudah tidak ada jalan, sudah buntu kiri kanan, buka belakang. Tapi saya percaya kita butuh Tuhan, kita ikut Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Karena mengasihi Tuhan. Jangan tunggu dulu impuls. Semua ada di tubuh saudara, baru datang kepada Tuhan. Baru minta ampun sama Tuhan. Saya berulang katakan, selagi saudara sehat, selagi saudara diberkati, selagi saudara melimpah, maka di situ kesempatan saudara meluap hatimu datang kepada Tuhan. Supaya apa? Berkatnya tidak diambil, tidak dipindahkan ke orang lain. Tidak dipindahkan. Itulah sebabnya Abraham itu semakin tua, semakin tua, semakin tua. Alkitab katakan, jadilah saudara dan saya kelak semakin tua, semakin berbuah. Haleluya. Dan itu yang dikatakan ada satu perubahan. Kita lihat dulu di dalam 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3. Mari, kalau ada yang bantu saya membacakan silakan. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Ada yang temukan silakan. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Apa kata Alkitab di sana?
Ya, amin. Tuhan memberkati. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, saudara itu ada dicurahkan kemuliaan Tuhan. Jadi di wajah saudara itu bukan wajah cemberut, tapi wajah kemuliaan Tuhan. Ada satu lagu lama, saya dah lupa. Kulihat di wajahmu ada kemuliaan Tuhan. Itu lagu lama itu. Dilihat di wajahmu ada kemuliaan Tuhan. Dilihat wajahmu ada cemberut, enggak. Dilihat wajahmu kemuliaan Tuhan. Nah, dikatakan sana, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Tahu terselubung? Kelihatan secara kasat mata bagus. Tapi terselubung itu ada diluputi oleh kejahatan. Saudara masih ingat ketika dua orang ke Emmaus? Di tengah-tengah dua ini ada Yesus. Mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Mereka diselubungi. Mereka diselubungi oleh ketidakpercayaannya. Mereka diselubungi oleh kedegilan hati mereka. Kata Alkitab dalam Markus. Mereka degil, kenapa? Karena mereka tidak percaya Yesus sudah bangkit. Banyak anak Tuhan sudah, bahkan sudah pelayan-pelayan pun, dilihat dari cerminan wajahnya, tetapi di dalam hatinya banyak diselubungi hal-hal yang menyakitkan hati. Nah, ini Alkitab katakan supaya kita berubah, jangan sampai hidup kita diselubungi. Dan itulah dikatakan untuk serupa gambar Yesus, maka kita memiliki gaya sifat Kristus. Mau berubah, haleluya. Kalau sampai saudara sudah berapa tahun, ya? Di sini sudah kita 2012, ini 2020, ya. Berarti ada berapa? 8 tahun ya. 8 tahun di sini aja kita udah 8 tahun. Tidak usah dulu hitung lisan di sini aja. Kira-kira selama 8 tahun ini ada nggak karakter sifat kita yang sudah berubah? Ada nggak perilaku kita masih sama nggak waktu lalu? Nah, kalau kita tidak meningkat, nanti kita lihat di sana ada satu ayat berkata, kalau kita tidak berubah, tidak berbuah, dipotong. Cara asli saja dipotong. Orang-orang Yahudi dipotong Tuhan. Dimasukkan tunas liar, yaitu orang-orang non-Yahudi. Itulah sebabnya saya dan saudara dapat Injil. Karena cara aslinya mereka tidak berbuah. Jangan sampai kita dipotong dulu, haleluya. Nah, ini sudah serupa dengan gaya Yesus, maka kita memiliki gaya Yesus seturut firman Allah. Dengan Yesus kita mau diubah. Bagaimana kita supaya bisa berubah? Pengalaman hidup. Saudara, kalau tidak ada pengalaman bersama Yesus, tidak ada pengalaman bersama Tuhan, maka gaya hidupmu, bahkan hidupmu begitu-begitu saja. Coba tanya pada diri saudara, sekian tahun saudaraku jadi anak Tuhan, kira-kira pengalaman hidupmu bersama Tuhan apa? Atau mungkin datang, gak naik, gak turun, gitu-gitu saja. Sementara 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 katakan, kamu harus dijumpai Tuhan dengan tak bercacat, celah dan sempurna. Barulah saudara dibawa di awal Tuhan. Masih ingat waktu itu PA? Ada berapa tangga waktu itu? Tangga pertama sampai tangga ke berapa? Sempurna. Barulah saudara dibawa ke surga. Kita menghadapi COVID-19 saja, saudara dan saya, ada secara manusia kecemasan, ketakutan. Takut terkena virus. Walaupun tergantung masing-masing berapa persen. Itu baru COVID yang belum tentu bisa menyerang saudara. Bagaimana nanti kalau saudara menghadapi antikris? Kalau saudara tidak disingkirkan? COVID saja saudara sudah mulai ngeri. Artinya yang bisa masih kita hindari kalau kita patuh kepada aturan-aturan. Kita tidak akan bisa kalau kita patuh. Tapi kalau antikris yang
ketika menguasai dunia 3,5 tahun, tidak bisa saudara menghindar kemanapun kalau saudara tidak disingkirkan. Di ujung manapun, di pulau manapun, di hutan manapun, saudara akan didatangi. Dan saudara, satelit mereka punya satelit sendiri. Secanggih handphone itu lebih canggih satelit mereka. Punya satelit sendiri. Dan identitasmu itu lewat KTP-mu itu akan dapat sinyal di mana-mana engkau berada. Dan mereka punya gerombolan, mereka punya tim untuk melemahkan imanmu. Itulah dikasih pilihan, ikut kami atau ikut Yesus. Mau saudara pada saat itu diperhadapkan siksaan? Dan saya rindu kita tidak ada di zaman itu. Haleluya. Kita tidak ada. Kalau kita bandingkan dengan situasi sekarang dengan COVID-19, aduh, bergejolak, banyak perusahaan tutup, ekonomi mengalami kesulitan, ya, banyak orang pengangguran, banyak orang mati, banyak orang berteriak. Itu baru ujungnya rambut, belum apa-apa. Belum lagi sekarang saudaraku muncul lagi virus baru, virus babi. Hati-hati saudaraku yang suka makan babi. Haleluya. Untuk sementara jangan dulu makan babi. Virus babi muncul sekarang dari China masuk ke Indonesia. Gejalanya flu, sama dengan COVID-19, flu batuk. Saya tidak melarang dan tidak menganjurkan, terserah Bapak Ibu Saudara. Tapi upaya kita beri hikmat oleh Tuhan, jaga kesehatan. Haleluya. Amin. Jadi setiap per periode itu akan ada yang aneh-aneh. Belum selesai COVID-19 sudah muncul virus baru, namanya virus flu babi. Yang suka saudara makan babi, mau tidak mau saudara harus puasa dulu. Haleluya. Yang doyan makan pangkal, istirahat dulu. Enak. Siapa bilang tak enak? Enak saudara. Petrus berkatakan, itu belum haram. Ya. Tetapi demi untuk kesehatan kita. Nah ini baru ini, saya tidak tahu kalau nanti setelah flu babi ini, apalagi yang muncul penyakit. Dan Alkitab dimulai berkata, terus menerus akan muncul berbagai penyakit. Dan puncaknya itu nanti penyakit yang paling parah adalah bisul di seluruh tubuh manusia. Itu Wahyu mencatat. Bisul di mana-mana. Dan bisul itu ketika dibedah muncul, ketika dioperasi muncul, dan tidak habis. Itu terakhir, kata Wahyu. Dan kemanapun pada waktu itu orang berobat, dibedah, dioperasi, tempo 1 minggu 2 minggu muncul lagi, dioperasi muncul lagi. Tapi saya percaya saudara dan saya memiliki gaya hidup Kristus, tidak akan masuk di tubuh. Haleluya. Karena itu mau diubah dengan pengalaman hidup, diubah dengan memang kita hadapi proses. Kita memang hadapi proses. Kadang-kadang kita untuk bisa berubah harus alami proses. Harus alami proses. Saudara tahu, saudara khususnya ibu-ibu ini pasti punya, entahkah di jarimu, entahkah di rumahmu, engkau punya emas. Emas yang kau miliki itu pada awalnya itu emas logam yang ada di situ molekul-molekul, atau ada di situ yang disebut logam-logam yang palsu. Maka ketika logam mulia itu diambil, sebelum dijadikan oleh tukang emas jadi cincin, jadi gelang, jadi rantai, maka logam emas mulia itu harus dibakar. Sehingga emasmu itu tidak berkat. Dibakar dengan kepanasan 1200. Kepanasannya dibakar.
Dan akhirnya setelah dibakar di sekian lama, lalu disiram di logam mulia itu kimia, dan emas logam itu akan berbusa. Dan busa itulah yang disebut sanga. Sanga, S-A-N-G-A, sanga. Dan waktu itu busa itu harus dibersihkan, dibuang, dengan dibakar, dengan ditaruh kimia, terbuang. Itulah logam-logam yang menggerogoti logam mulia itu agar tidak asli. Dan waktu berbusa karena disiram, nah busanya itulah sama. Dan coba kita lihat di dalam Amsal, apa kata Alkitab? Amsal pasal 25. Amsal pasal 25. Amsal pasal 25 ayat yang keempat. Amsal pasal 25 ayat 4. Amsal 25 ayat 4. Perhatikan Alkitab. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai besi. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang punya cincin, yang punya gelang, yang punya rangkai, sebelum Anda beli itu dari toko emas, logam mulia itu tadinya penuh dengan sanga. Maka si tukang emas itu dia bakar dengan kepanasan 1200. Dan baru disiram, itu waktu itu logam mulia lagi batangan, masih batangan, disiram dengan kimia, maka berbusa. Dan busa itu dibersihkan, maka jadilah logam mulia emas yang murni. Maka ketika saudara jadikan jadi cincin, biarpun kena air, biarpun kena apapun, dia tidak terbakar, dia tidak berkarat. Itulah emas murni yang nilainya mahal. Dalam arti rohani, sanga itu adalah perbuatan-perbuatan yang perlu dibersihkan. Saudara dan saya adalah emas murni yang mau dibersihkan dari sanga. Apa itu sanga? Dalam arti rohani, mari kita lihat Roma pasal 13. Roma pasal 13. Kita baca bersama-sama. Roma pasal 13 ayat 12 sampai 14. Mari. Roma pasal 13 ayat 12 sampai 14. Kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan. Haleluya. Seperti pada siang hari. Janganlah dalam pesta pora dan kemabukan, janganlah dalam percabulan dan hawa nafsu, janganlah dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Itulah sanga yang mengotori imanmu, yang mengotori kerohanianmu. Di logam emas saja tukang emas tidak suka ada sanga. Dia bakar, dia taruh kimia, baru dibentuk jadi cincin, jadi gelang. Barulah nilai emasmu itu mahal. Nilai saya dan saudara mahal ketika sanga itu tidak ada. Haleluya. Dan sanga itu kata Alkitab, ini kita sudah jauh malam, artinya di ujung dari ujung akhir zaman. Dan dikatakan hampir siang, hampir sudah mau dekat. Kata ibu tadi malam, wah kalau anak saya mau ke ke luar negeri, kira-kira keburu nggak? Tuhan Yesus sudah datang nggak? Secara manusia kita berusaha, tapi secara iman kita harus jaga tetap iman kita. Dimanapun kita berada, imanmu itu jangan sampai luntur. Haleluya. Ini dikatakan, ini kita sudah ada hampir di siang, di ujung, jadi bukan lagi di ujung paling ujung akhir zaman. Kita adalah generasi terakhir. Kita generasi terakhir. Puji Tuhan kalau sempat saudara
Anak-anak kita masih kecil, kalau sempat kita melihat masih menikah, puji Tuhan. Ya, anak-anak kita mungkin yang SD sekarang atau SMP, lalu dia SMA, kuliah, kerja. Kalau sempat kita melihat dari dia, kita ada cucu, masih puji Tuhan. Tapi kalau kita baca wahyu, kita baca Alkitab, kita ada di ujung akhir zaman, di penghujung keadaan. Dari mana kita tahu? Pertama, Injil dari Yerusalem sudah mau hampir sampai ke ujung bumi. Orang-orang yang tadinya menolak Yesus sekarang banyak sudah menerima. Bani Kedar yang tadinya tidak mau, Tuhan tangkap selamatkan. Kalau nanti orang-orang komunis sudah banyak di sana bertobat, dan itu tanda. Dan kedua tandanya, bahwa menjelang akhir zaman akan banyak tanda-tanda yang mengerikan, yang membuat orang kaget, membuat orang takut, membuat orang cemas. Salah satu COVID-19. Percaya atau tidak percaya, waktu PA saya sudah ngomong waktu itu akan ada, dan nubuatan pun pernah terjadi, akan ada sesuatu akan terjadi di dunia. Maka kalau saudara masih ingat, dalam doa baik di bulan Januari, Februari, Januari itu nggak salah, tapi Maret itu masuk ke Indonesia. Siapa sangka COVID-19 akan masuk ke Indonesia? Tidak ada tahu. Tapi itu sudah dikatakan di waktu seluruh dunia akan mengalami keadaan itu. Lalu kemana saudara? Saya tidak usah buka ayat itu. Orang akan bersembunyi di gua-gua. Orang akan lari ke gunung-gunung. Orang akan lari kemana-mana untuk menghindar. Kemana? Kalau sampai satu kali virus itu menyatu dengan udara, menyatu dengan cahaya, kemana kita mau pergi? Tapi satu yang saya tahu, bahwa di dalam tubuhmu dan saya, itu yang kita akan terima nanti, ada darah Yesus, ada tubuh Yesus. Itulah yang dikerjakan Roh Kudus, penangkal setiap virus yang mengganggu di dunia ini. Haleluya. Karena itu saya katakan, jangan engkau bermain-main dengan roti dan anggur. Usahakan jangan sampai ada yang tumpah. Sebab itulah bukan menjadi satu magic, bukan menjadi itu satu berhala, tapi kita ikut firman Tuhan. Oleh tubuh dan darah kelak, kata Alkitab, maka kamu akan serupa dengan aku. Serupa. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, lewat proses hidup, kata Alkitab tadi, maka dikatakan sana, perbuatan-perbuatan, tanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, mengenakan perlengkapan senjata terang, marilah kita hidup sopan. Coba saudara suka enggak kalau anak saudara enggak sopan? Saya percaya kalau sopan anak kita tergantung orang tuanya kita. Kalau orang tua sopan, saya yakin anak kita pasti sopan. Haleluya. Haleluya. Tidak usah paksa anak kita untuk sopan. Kalau kita sopan, pasti sopan. Anak akan turun dari orang tua. Tapi kalau kita ugal-ugalan, somborono, tidak hebat kalau anak kita seperti itu. Jangan salahkan anak itu. Itulah sebabnya dikatakan, sudah marilah hidup dengan sopan. Seperti siang hari, jangan dalam pesta pokok, dalam kemabukan. Ini mabuk bukan hanya mabuk anggur, tapi mabuk pujian. Maunya dipuji terus. Kalau kita dipuji, nah uring-uringan sudah. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Haleluya. Sini sopan-sopan semua. Amin. Dan kalau kita berkata di sana, marilah kita tanggalkan semua. Jangan dalam percabulan. Saya mau ingatkan, saudara mungkin tidak berzina, saudara mungkin, kata Alkitab, ada saja keinginan. Baca di Matius ya. Ketika engkau menginginkan, itu belum engkau lakukan. Baru merasa diinginkan lewat matamu, lewat hatimu, engkau sudah masuk dalam dosa. Orang belum berselingkuh, cuma mau ingin rasa atau ingin baru berkhayal, itu sudah dosa. Saya ingatkan,
Dengan firman Tuhan, jaga hidupmu dengan kekudusan, termasuk handphone itu. Haleluya. Engkau posting aneh-aneh, engkau mungkin tidak melakukan perjanjian, tapi itu zina. Kalau engkau posting aneh-aneh di handphonemu, engkau tonton, maka itu engkau sudah berzina dengan matamu. Baca di Matius, saya ingin saja, ketika seseorang memandang atau melihat, entah itu gambar, entah itu postur tubuh, lalu ada nafsu di dalam batinnya, maka engkau lakukan itu, tapi engkau sudah jatuh dalam dosa. Roma berkata, upah dosa ujungnya adalah maut. Karena itulah jaga mata, jaga tangan. Haleluya. Amin. Karena itu dikatakan jangan sampai kamu dalam percabulan. Kalau dilihat sepertinya tidak cabut, tapi cabut dalam handphone. Hanya saudara yang tahu apa isi handphonemu. Apa yang kau kotak-katikkan di handphone hanya engkau tahu. Tapi jangan lupa, Tuhan sangat tahu. Dan satu kali ketika kau berhayal hal-hal yang najis, maka itu engkau sudah masuk dalam percabulan. Allah itu kudus, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Allah itu suci, dan kita harus suci dan kudus. Jangan pernah bermain-main dengan dosa. Jangan pernah. Hidupmu harus kudus benar, harus suci. Karena anggur ini adalah kudus, roti ini kudus. Walaupun dibeli dari toko, tapi ketika didoakan, itu melambangkan tubuh Tuhan dari Yesus. Maka dikatakan sana, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Hawa nafsu ini adalah salah satu emosi. Hawa nafsu ini adalah satu keinginan. Hawa nafsu ini adalah satu perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dikendalikan. Itu hawa nafsu. Dan Alkitab katakan, jangan, nah ini yang ketiga, jangan sampai ada perselisihan, termasuk iri hati. Saya percaya saat saudara nanti menerima tubuh dan darah, di gereja ini, di ruangan ini tidak ada yang berselisih. Haleluya. Tidak ada. Apalagi iri hati. Saya percaya tidak ada. Kalau ada orang diberkati, kita harus katakan puji Tuhan diberkati. Jangan kita katakan hal-hal yang lain. Puji Tuhan. Puji Tuhan dia diberkati. Jangan kita marah. Jangan kita iri hati. Tuhan yang punya otoritas. Tuhan yang punya kepentingan. Tuhan yang punya segalanya untuk mengangkat seseorang. Kalau udah waktunya diberkati, itu haknya Tuhan. Karena itulah dikatakan sana, jangan ada perselisihan dan iri hati. Setuju? Haleluya. Kalau kita ada perselisihan dan iri hati, nah ini cuma kita minum seperti minum air. Kita ini sama dengan seperti makan yang ada di Holland Bakery, nggak ada apa-apanya. Tapi ketika saudara hidup benar, saling mengampuni, tidak ada iri hati, tidak ada percabulan, tidak ada nafsu di sana yang membawa ke dalam dosa, maka ketika saudara makan tubuh dan darah Yesus, maka saudara segambar dengan Yesus. Dan Alkitab itu dikatakan di sana. Karena itu, saudaraku, saya akan simpulkan. Untuk kita serupa dengan gambar Yesus. 3 hal kesimpulannya. Pertama, sikap dari diri kita sendiri. Tidak usah tunggu orang. Tidak usah tunggu dinasihati. Tidak usah tunggu kita tidak bisa berdiri. Tidak usah tunggu kita sudah tergeletak. Tidak usah tunggu infus menguasai tubuh kita. Jangan tunggu. Tapi sikap diri kita sendiri, maka kita perlu untuk menanggalkan dosa. Untuk kita perlu serupa dengan gambar Yesus, maka kita perlu penyucian hidup. Penyucian hidup, saya ulang kembali, penyucian hidup. Dan penyucian hidup itu, saudara, adakah saudara pakai baju? Tidak saudara cuci? Saudara pasti cuci.
Supaya ketika saudara pakai kembali enak segar. Hidup saudara pun itu, tubuh, jiwa, rohmu itu perlu ada penyucian. Haleluya. Penyucian itu adalah tinggalkan dosa. Coba kita lihat di dalam 3 saja. Di dalam Ibrani pasal 12 kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 1 kita lihat. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca bersama-sama. Saya menunggu sampai dapat Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. 3, 2, ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa kita dalam iman dan membawa kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang-orang berdosa, supaya kamu tidak menjadi lemah dan putus asa. Logam mulia itu diproses supaya jadi emas murni. Kadang-kadang kita diproses itu gak enak. Diproses kita, sudah ini digecek, sudah ini diproses sampai diperas. Tapi ketika saudara siap dan mau diproses Tuhan, maka jadilah saudara logam mulia, emas yang murni, yang nilainya mahal. Haleluya. Nah, di dalam untuk penyucian ini kita perlu tanggalkan dosa. Dan tanggalkan dosa itu, kata Alkitab, agar kita rela disucikan oleh darah Yesus lewat anggur, melambangkan darah Yesus. Tapi kalau minum anggur hari ini, makan tubuh, jangan buat dosa lagi Senin. Nanti bulan depan perjamuan lagi, minta ampun lagi, Seninnya buat dosa lagi. Nah, yang lebih bahayanya, belum sempat minta ampun, sudah langsung lewat. Jadi jangan itu. Jadi jangan kita seperti peribahasa. Maaf, jangan seperti peribahasa. Dikatakan 1 Petrus peribahasa, anjing kembali kepada muntahnya. Itu 1 Petrus. Babi kembali kepada kubangannya. Arti peribahasa ini, anjing sudah dimuntahkan muntahnya, dia makan. Itu anjing. Saya kelihatan seperti kasar, tapi itu ditulis dalam 1 Petrus. Artinya sifat-sifat lama yang sudah dibuang, yang sudah dimuntahkan, bahkan sudah didoakan, tapi dia ambil lagi, dia ulangi lagi, besok minta ampun lagi, diulangi lagi. Babi kembali kepada kubangan. Perhatikan saudara yang suka pernah melihat, Papa saya pernah beternak babi. Dan kami anak-anak disiapin itu satu disemprot. Dibersihkan kandang, disemprot baginya. Babi Australia itu, seberapa banyak itu waktu itu. Ingat dulu saya waktu SMP kelas 2. Saya udah bersih. Karena pakai kandang, tiba-tiba dia makan, setelah makan, tumpah itu makanan. Lalu dia berguling-guling, dikotorin lagi. Sudah dibersihkan. Tapi dia tumpah dari makanan itu di lantai, lalu dia guling-guling di sini, jadi kotor lagi balik, cuci lagi. Artinya kita sudah dibersihkan, termasuk hari ini, oleh tubuh dan darah Yesus. Maka kita harus jaga kebersihan itu. Haleluya. Protokol COVID saja dia bilang jaga kebersihan. Itulah sebabnya kita ada wastafel di luar. Kita jangan sampai bersih secara fisik, tapi kotor secara rohani. Tapi kalau boleh, bersih di dalam, bersih di luar. Haleluya. Amin. Bersih. Jangan tiap hari 3 kali, 4 kali sudah cuci tangan, tapi hati saudara tidak pernah disucikan. Harus ada balance, ada keseimbangan. Bersih hati, bersih pikiran, bersih juga
saudara, maka itu yang dikatakan penyucian. Penyucian dengarkan. Maka dikatakan Roma pasal 6, manusia lama harus dibuang, disalibkan. Karakter lama harus dibuang. Itu yang pertama. Untuk kita serupa gambar Yesus, maka perlu penyucian. Pertama, buang dosa, buang sifat, buang hal-hal yang tidak berkenan. Yang kedua, saudaraku, maka kita izinkan tangan Tuhan membersihkanmu. Izinkan Tuhan membersihkan hidupmu seperti kata Yohanes. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15, mari sebelum saya tutup dengan ayat yang terakhir, dengan poin ketiga, poin terakhir. Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 dikatakan di sana, ayat 1 sampai 3 saja. Saya baca, dikatakan, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya, setiap ranting yang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ujung kehidupan kita, Allah mau kita berbuah. Haleluya. Allah mau berbuah, dan kita harus mau dibersihkan. Semoga saudara tidak ada yang sakit hati, tidak ada yang tersinggung kalau firman menempat membersihkan karakter sifat kita. Dan semoga saudara juga tidak marah kepada saya kalau firman membersihkan sifat-sifat kita. Firman itu pedang bermata dua, membersihkan sifat karakter saya, membersihkan sifat karakter kita semua. Saya berkata bukan karena saya lebih baik dari saudara, lebih benar, lebih suci, tapi saya dan saudara harus berjuang untuk mau dibersihkan firman. Haleluya. Harus mau, supaya kita tidak jadi batu sandungan, supaya kita jangan diselubungi oleh hal-hal dunia. Dan Alkitab katakan di sana, setiap yang tidak berbuah, setiap yang tidak berkualitas, potong. Saya tadi di pemula saya sudah katakan, bangsa Israel banyak yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan bangsa Israel itu, orang Yahudi itu, disebut di Alkitab mereka adalah cabang asli. Cabang asli. Ini pohon zaitun sejati, ini caranya. Itu orang Yahudi. Tapi karena mereka banyak menolak Yesus, Allah potong, plok. Allah tempelkan, Allah ganti, tunas liar. Ini cabang dipotong, dibuang, masuk tunas liar. Siapakah tunas liar itu? Saya dan saudara. Orang-orang di luar Yahudi. Kata Roma pasal 11, maka status saudara dengan orang Yahudi sama di hadapan Yesus. Yang ditargetkan Tuhan menjadi pewaris kerajaan surga adalah seluruh anak-anak, santu, cucu, buyutnya Abraham. Maka kita ini adalah penghuni-penghuni yang menuju kepada neraka. Karena latar belakang nenek moyang kita adalah penyembah berhala. Tapi karena mereka menolak, maka dipotong ini cara masukkan tunas liar. Maka saudara mendapat kemurahan dari Tuhan. Haleluya. Karena itu mari mau bersihkan diri kita lewat firman, sehingga saudara tidak ada satupun yang protes kepada firman, tidak ada yang komplain kepada firman. Apa yang saya sampaikan bukan saya sampaikan cerita, tapi firman pribadi Yesus. Maka ketika Paulus rela sampai di penjara pun dia rela, sampai dia pun rela demi untuk Injil sampai. Tujuan Paulus tidak lain supaya tidak ada orang masuk neraka. Nah, ini poin kedua ini, biarlah hidupmu dikatakan. Coba kita baca sebelum poin yang terakhir, Filipi pasal 1. Filipi pasal 1, kita baca bersama-sama. Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 21 23. Filipi pasal 1 21 sampai 23. Mari kita baca. Filipi pasal 1 21 23. 3 2 ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus pilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak.
dan dia bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi jika perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, dan karena dalam keyakinan aku akan tinggal dan aku bersama-sama dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Intinya adalah supaya hidup kita yang ada sekarang menjadi sifat yang berbuah. Apa yang saudara hasilkan, apa yang saudara sudah lakukan, harus ada buah. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir, ketiga, bagaimana kita supaya serupa segambar Yesus, perlu penyucian. Yang ketiga terakhir, merendahkan hati. Ini paling riskan bagi seseorang, merendahkan hati. Yesus dalam Filipi katakan pasal 2, nanti lihat di rumah, pasal 2 ayat 6 sampai 11. Yesus rela merendahkan hati. Merendahkan hati dan taat setia. Saya lihat di sini, merendahkan hati itu saudaraku adalah taat. Merendahkan hati itu adalah patuh. Merendahkan hati itu adalah dengar-dengar. Tadi malam saya katakan, bagaimana saudara dengar-dengar kepada isi Alkitab? Yang dilihat mata saja saudara nggak mau dengar. Yang dilihat mata saja pun saudara tidak mau dengar. Bagaimana saudara mau bisa dengar ini isi Alkitab? Bagaimana saudara bisa dengar-dengar pada Yesus Tuhan di sorga yang tidak kelihatan? Yang kelihatan saja saudara nggak dengar. Bagaimana saudara mau menerima nasihat dari isi Alkitab yang Yesus di sorga? Yang di mata saudara, yang dilihat dengan mata saja tidak mau menerima nasihat. Artinya perlu kita patuh. Haleluya. Amin. Patuh. Kita karena patuh maka mau menerima hostia tubuh Tuhan dan aku. Maka dikatakan sana Yesus saja yang sudah bertahta di surga mau merendahkan hati, datang lahir di kandang domba yang hina di Bethlehem. Mau mati di bukit Golgota. Mau dia yang tidak bersalah dibuat bersalah. Ketika diolok-olok, kita belum diolok-olok tapi sudah kita membantah. Ya, saya percaya orang yang rendah hati, orang yang patuh, orang dengar-dengar itu adalah orang yang tidak suka membantah. Haleluya. Tidak suka membantah. Maka ada Amsal berkata, diam itu adalah emas. Diam itu adalah emas. Diam itu bukan artinya kalah, tapi diam mengalah itu adalah kehendak firman. Sejuta kali saudara berkata saya tetap rendah hati, tapi kalau saudara tidak patuh, kalau saudara tidak dengar-dengar, salah satu saya tidak ulang-ulang lagi katakan dan itu sudah sering saya sampaikan. Salah satu orang yang betul-betul disingkirkan Tuhan, bukan disingkirkan dalam bahasa, dicopot Tuhan jabatannya, dicopot Tuhan kedudukannya, dicopot Tuhan kekayaannya, dicopot Tuhan hidupnya, dan dicopot Tuhan damai sejahteranya adalah Saul. Kan tidak patuh. Tidak patuh. Ketika dia tidak patuh sama Samuel, sama aja dengan tidak patuh pada Tuhan. Artinya yang di depan matamu saja Samuel, engkau tidak patuh. Bagaimana mungkin kamu bisa patuh kepada Tuhan? Sementara Samuel melakukan amanah firman Allah. Jadi saudaraku, kerendahan hati itu adalah kepatuhan. Haleluya, amin. Semakin saudara patuh, semakin saudara dengar. Kecuali ajaran itu sudah menyesatkan saudara, baru saudara boleh tidak patuh. Kecuali pengajaran menyesatkan, membawa saudara kebinasaan, saudara boleh tidak patuh. Tapi selama firman disampaikan, firman yang hidup, ajaran yang sehat, pengajaran yang benar, maka supaya kita kelak bersama-sama dengan Tuhan, patuhlah saudara. Yesus saja dalam Filipi pasal 2 ayat 7 mengosongkan diri.
itu dari kata bahasa Greka keno, yang diterjemahkan kenosis. Yesus saja yang mulia, yang punya kuasa, dia tanggalkan kehebatannya, dia tanggalkan kedudukannya, dia tanggalkan kekuasaannya, dan rela mati di kayu salib. Nah, kita ini gak ada apa-apanya, gak ada apa-apanya. Yesus saja kata memasukkan diri itu menanggalkan kehebatannya, kenosis. Dan dia mati di kayu salib bukan karena dibunuh Bapak, bukan, tapi dia menanggalkan kehebatan. Apa sih kehebatan saudara? Apakah keunggulan saudara? Selama saudara masih jaga itu egomu, maka engkau sebenarnya bukan rendah hati. Engkau sebenarnya rendah hati di atas kesombongan. Maka saya katakan, kesombongan itu ada dua. Kesombongan karena materi, kesombongan karena rohani. Menganggap rohaninya lebih hebat dari, bahkan lebih hebat dari firman Tuhan. Itulah perlu kepatuhan Bapak Ibu Saudara, supaya kalau sebentar, tidak lama lagi saya akan akhiri, sebentar kita terima tubuh dan darah, tanamkan dulu di hatimu, Tuhan, saya mau serupa dengan Yesus. Haleluya. Saya mau segambar dengan Yesus. Bagaimana supaya kita segambar dengan gaya hidup? Harus ada yang berubah. Ini sudah bulan Juli Bapak Ibu Saudara, ini sudah bulan Juli, gak lama lagi kita akan lewati tahun. Harus ada perubahan. Amin. Harus ada peningkatan rohani. Baik kita yang melayani, baik kita yang sebagai umat Tuhan, baik kami pun sebagai hamba Tuhan, harus ada kemajuan rohani. Sifat-sifat yang lama harus saudara buang. Dan itu yang dikatakan gaya hidup dan perubahan. Dan itu supaya kita ada penyucian. Penyucian itu menanggalkan dosa. Mau menempel sama pokok anggur Yesus, mau menyalibkan keindahan. Dan tiga, yang terakhir, mau merendahkan hati. Nah, apa yang disediakan Tuhan kita tutup dengan ayat. Apa yang disediakan Tuhan bagi orang yang patuh dengan rendah hati. Mari kita lihat di sana. Mazmur 22. Kita baca 3 ayat menjadi penutupnya. Mazmur 22 ayat 27. Mari. Mazmur 22 ayat 27. Kita lihat di sana. Mazmur 22 ayat 27. Kita baca bersama-sama. 22 ayat 27. 3, 2, ya. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Orang yang patuh dengan dengaran rendah hati, kita katakan, tidak akan dibiarkan anak cucunya meminta-minta. Haleluya. Anak cucunya, kata Mazmur di ayat lain, akan selalu dikenyangkan Tuhan dengan kebaikan-kebaikan, kemurahan-kemurahan. Itu dikatakan orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Makan secara spiritual, rohani, iman. Makan secara apa yang boleh dinikmati dalam hidup. Tapi kita harus patuh. Coba saudara sebagai orang tua, kalau anak-anak kita gak patuh, sedih gak? Anak-anak pun gitu juga, kalau dia orang tuanya gak patuh, sedih juga, tapi gak bisa ngomong. Jadi ada timbal balik. Ada timbal balik. Saya pun sebagai gembala kalau tidak patuh, saudara pun sama. Jemaat pun gitu, sama kita di hadapan Tuhan. Allah mau kita patuh. Ini yang pertama. Yang kedua, Mazmur 37 ayat 11. Kita lagi baca bersama-sama. Mazmur 37 ayat 11. Kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Dengan kata lain, tidak berkekurangan. Haleluya. Sejahtera itu adalah Tuhan melimpahkan kecukupan. Pada saat dia butuh, Tuhan siapkan. Pada saat dia perlu, Tuhan siapkan.
Apalagi hari-hari ini saudara dan saya sedang membutuhkan biaya-biaya kebutuhan anak kita. Dan saya percaya Tuhan siapkan semuanya. Haleluya. Sehingga anak kita tidak akan dia sedih di sekolah karena belum terbayar uang pangkal sekolahnya. Tapi saya percaya Tuhan sanggup memberkati pekerjaan usaha saudara. Asal dikatakan di sana rendah hati, maka engkau dan anak kita mewarisi hal-hal yang baik dan benar dan diberikan kita sukacita. Saudara, bagaimana orang sukacita kalau tidak punya apa-apa? Tapi saya percaya Tuhan akan berikan kita sejahtera sehingga lewat itu kita bersukacita dan tidak dibawa ke dalam mungkin itu kesombongan kita, tapi sukacita. Dan tingkat ketiga lagi adalah Matius 25 penutup. Matius 25. Jadi kalau tadi kita diberikan sukacita dan kita diberikan apa yang terakhir. Matius 25 ayat 23. Mari pelayan-pelayan maju ke depan. Matius 25 ayat 23. Matius 25 ayat 23. Kita baca bersama-sama lagi sebagai penutupnya. Matius 25 ayat 23. Ya, kita baca bersama-sama 3, 2, ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah memikul tanggung jawab dan perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tingkat pertama, lihat tangan saya, diberi Tuhan makan kenyang orang yang patuh dengan dengaran rendah hati. Tingkat kedua, diberikan sukacita, dilimpahkan sejahteranya. Dan tingkat terakhir, Tuhan bawa dalam kebahagiaan Yesus. Supaya di dalam Yohanes, di mana Yesus berada, di situ kita berada. Akhir hidup kita akhirnya diperjumpakan di awan-awan yang permai. Karena itu mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, hiduplah dalam gambarnya Yesus, hiduplah dengan karakternya Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong kita. Roh Kudus kiranya menerjemahkan lebih dalam firman-firman yang kita sebut. Kita semua ada karena salib Yesus, karena pengorbanan Yesus, karena Yesuslah dengan pengorbanannya di kayu salib, sehingga gaya hidup kita boleh berubah.